Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati guru kami tercinta, sahabat kami Ustaz Irfan Rizki HAAS. Yang kami hormati guru kami, saudara kami juga Ustaz Danang Umur Hadi. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang istri satu ditambahkan Allah jadi dua. Yang kami hormati segenap jamaah rahimani rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hujurat, saya hanya menambahkan Ustaz Danang saja. Saya mau copy paste beliau. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian min dzakar, dari laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan itu pasangan laki-laki dan perempuan. Betul kata beliau, jodoh kita itu bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya mudah-mudahan di sini tidak ada yang bermazhab Lucinta Luna. Ya. Karena Allah nggak pernah menciptakan Siti Hawa. Tetapi Allah menciptakan Adam dan Hawa. Maksudnya Siti dan Hawa. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dari situ kita lahir, dan dari situ berlaku hukum semua makhluk. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan dari kekuasaanku, kata Allah, dari tanda-tandaku, kami ciptakan semua berpasang-pasangan. Hatta makhluk yang tidak bernyawa pun Allah ciptakan berpasangan. Kalau ada pagi, ada siang, pasti ada malam. Kalau ada atas, pasti ada bawah. Kambing berpasang-pasangan nggak teman-teman? Pernah nggak teman-teman yang hadir di sini melihat kambing? Ada kambing loh, kambing lesbi di daerah Loto Malang. Pernah? Nggak pernah. Pernah nggak teman-teman dengar ada sapi homo? Nggak pernah. Artinya mereka berpasangan. Kambing itu nggak punya akal. Hanya diberikan oleh Allah goziro, ya, rasa untuk makan, rasa untuk minum. Dan bunga yang kita pandang setiap hari, yang kita petik, itu bisa muncul karena bertemunya antara putik dengan benang sari. Nggak pernah bunga itu muncul putik dengan putik, benang sari dengan benang sari, nggak pernah. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita berpasang-pasangan, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pasangan ini? Adanya rumah ta'aruf. Kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban. Kami jadikan laki-laki dan perempuan itu masyarakat yang terpisah. Syu'ub itu masyarakat yang punya tempat masing-masing. Yang hari ini nggak punya jodoh, cari dalam skup RT. Pak RT, ada jodoh buat saya enggak? Nah, RT tidak ada, cari skup RW. RW tidak ada, cari skup mana? Lurah. Lurah enggak ada, cari skup kecamatan. Kecamatan enggak ada, cari skup provinsi. Provinsi enggak ada, cari skup dunia. Masa iya di dunia ini enggak ada yang jodoh buat kita? Anda siapa? Anda kuntilanak kalau ngomongin susur ngesot genderuwo? Ada. Yang dari Wonosobo jodohnya orang Jakarta. Ada enggak? Ada. Saya dari Jakarta jodohnya orang Wonosobo. Ustaz Muflis, istrinya santri bukan? Bukan. Istri saya bukan santri. Kalau saya santri, istri saya santri. Nanti kalau ngapa-ngapain debat diskusi buka kitab.
Mau makan, kata istri saya dulu, di dalam kitab Sahih Bukhari nggak jadi makan. Kita mau jalan-jalan hari Jumat, nggak boleh jalan-jalan. Yuk kita bedah kitab Syekhul Bajurinya, nggak jalan. Makanya saya cari istri, saya santri, istri saya orang yang umum, tuh detail gitu, catat. Masya Allah, tuh. Nah, pada saat kita sudah menemukan jodohnya, makanya salah satu sesuatu yang carinya dengan ikhtiar itu adalah jodoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan jodoh kita? Dan itu sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kenikmatan, Masya Allah. Dulu saya jomblo, Ustadz Irfan jomblo, Ustadz Danang jomblo. Sholat itu nangis kita. Ya Allah, ketika di depan Ka'bah, ya Allah, saya ingin jodoh, ya Allah. Wanita saya seperti datang orang Mesir tinggi seperti ini, ya Allah. Masya Allah, itu jodoh kita. Ini sudah Isya ya. Sudah Isya belum? Sudah masuk Isya. Kita persiapan sholat Isya. Kalau ada waktu saya ngisi lagi, nggak ada waktu saya pulang. Ya, saya kebetulan kemarin ada mbah saya itu meninggal di Watu Malang. Karena ada jadwal hari ini saya nggak bisa ke sana. Saya nanti setelah sholat Isya bersama Ustadz Irfan, kalau ada waktu semuanya saya sampaikan lagi. Saya langsung ke sana. Minta izin sama beliau. Insya Allah Allah panjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah kasih rumah beliau, Allah kasih mobil beliau. Kita doakan guru-guru kita. Kalau guru-guru sudah mulai kenyang, guru-guru nggak mengharapkan apa-apa dari jenengan semuanya. Makanya kalau jenengan kepengen akhlaknya mulia, ilmunya bermanfaat, bahagiakan guru-guru kita. Astaghfirullahaladzim. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Jamaah rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita selesai menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga sholat Isya kita pada malam hari ini merupakan sholat Isya yang terbaik buat teman-teman semuanya dan buat kita semuanya. Dan malam ini, malam Ahad, merupakan malam Ahad terbaik seumur hidup kita. Dan hajat kita pada saat ini, semoga setelah kita keluar bubar dari majlis taklim ini, Allah sudah tunjukkan hajat kita masing-masing. Yang saat ini punya hutangnya ngebadak, Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang saat ini belum punya pacar, belum punya jodohnya, Allah jodohkan dengan seseorang yang memang jodohnya. Yang santri mau santriwati monggo, yang pengusaha mau pengusahawati monggo, yang gamer mau gamerwati monggo. Ya, gratis semuanya. Jamaah, ibu bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salah satu usaha yang memang dicarinya dengan ikhtiar adalah jodoh. Jodoh kita ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggal di Jakarta puluhan tahun, tidak pernah saya menulis dalam diary saya kepengen punya istri orang Wonosobo, aduh teman di hutan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan itu seperti itu jalannya. Sandiwara kehidupan kita, bagaimana hajat kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala rahasiakan jodoh kita, supaya ada ikhtiar, ada kenikmatan pada saat kita mencari, kenikmatan pada saat kita berdoa, kenikmatan pada saat kita salat istikharah. Tetapi itu semua ikhtiar kita masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkan kepada saya seorang jodoh. Ya Allah, saya ini orang yang om agama, ya Allah. Ternyata saya kepengen punya pendamping seorang yang paham agama. Tapi itu semua tetap di luar, di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang keinginan-keinginan kita, hajat kita itu belum tentu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya, pada saat kita punya keinginan, pada saat kita punya hajat, ternyata Allah tidak kabulkan hajat ini, malah Allah mengabulkan hajat yang lain. Pasti di dalamnya ada hikmah di dalamnya. Nah, setelah kita bertemu dengan jodoh kita di syu'uban, di masyarakat yang terpisah-pisah kita, nah mungkin jodoh kita qabail itu bersuku-suku. Ya, boleh nggak menikahi seorang wanita satu kampung, Mbak? Boleh. Satu kampung kita nikahi, bukan sekampung semuanya kita nikahi. Satu kampung. Allah Subhanahu wa taala kita katakan, kalau kamu bisa berlaku adil, punya istri 1, 2, 3 atau 4, cuman rumusnya teman-teman,
Poligami itu ibarat sebuah pintu darurat pesawat. Pintu darurat pesawat itu hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu saja dan dalam keadaan tertentu saja. Kalau membuka pintu darurat pesawat pada saat kita dalam keadaan aman, pasti kita dalam bahaya. Tapi pada saat kita membuka pintu darurat pesawat dalam keadaan tidak aman, kita akan terselamatkan. Kalau engkau tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Nah, satu ini akan membuat Anda tidak pernah berlaku zalim. Nah, kalau sudah ketemu jodohnya, boleh dari qabail, boleh dari tingkat masyarakat yang terpisah-pisah, bagaimana Al-Quran menuntun kita? Ya, makanya istilah pacaran itu dulu sejarahnya ada orang-orang Melayu. Ketika ada seorang anak muda laki-laki melihat seorang gadis cantik, laki-laki ini mendatangi ayahnya. Mendatangi ayahnya. Dia bilang, "Wahai bapak, apakah benar gadis yang baru pulang dari Mesir itu ada anak-anakmu?" "Wahai bapak, betul. Saya siap untuk menikahi dia." Pada saat sudah diterima oleh bapaknya, anak itu dipacari, pakai pacar tangannya, ditandai. Itu dulu. Seperti itu sejarahnya. Nah, salah kaprahnya sekarang pada saat kita ditandai pacarnya, bukan diboncengi ke alun-alun, makan batagor, suap-suapan. Ini pacaran yang tidak syar'i. Nah, kalau sudah kenal satu sama lain, sudah dapat jodohnya, baru kita mengenal yang namanya ta'aruf. Kalau orang-orang bukan Islam mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka Islam mengenal tak kenal maka ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Dari kata ta'arufa ya'rifu, artinya tahu, artinya kenal. Orangnya namanya arif, orang yang tahu. Ditambahi tak taknis di depannya harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah itu dalam nahwu shorof ada 4 ana itu, alif, nun, ya, dan ta. Ketika salah satu fi'il di fi'il madhi itu ditambahkan dengan tak taknis dengan alif, ya, jadi ta'arafa. Taknya ini artinya adalah usaha yang ikhtiar, usaha yang serius. Kamu serius enggak? Pada saat sudah disebar ini formulirnya, kemudian dipertemukan, kamu serius apa tidak? Saya serius. Apa tandanya kamu serius? Saya akan berikan kamu BPKB. Apa itu BPKB? Bukti pernikahan kita berdua. Ya, BPKB catat itu. Ta'aruf usaha yang serius. Ketika sudah usaha yang serius, jadi mediasi. Ustadz boleh jadi mediasi, Ustadz Ifan mediasi. Kita pertemukan dengan orang tuanya, kita langsung. Tidak ada tukar-tukaran handphone, tidak ada. Itu handphone setan kotak tuh Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah itu ada alifnya, ta'aruf. Alifnya itu apa? Saling mengenal. Ya, bagaimana cara saling mengenal kitanya itu? Nah, saya ditemani dengan Ustadz Irfan langsung menemui orang tuanya. Begini. Nanti ya, dari pihak laki-laki mengutus perempuan kepercayaan, wanita kepercayaan laki-laki untuk melihat wanita. Jadi nggak ada saling ketemu. Kata bapaknya, insya Allah jawaban kamu ingin menikahi anak saya, tunggu 1 pekan lagi. Masya Allah, 1 pekan lagi. Imam Malik ketika ingin menikahkan anaknya, datang seorang laki-laki. Imam Malik bilang, ya sudah kamu pulang. Kalau kamu ingin mengkhitbah, ingin menikahi anak saya, 1 pekan lagi datang ke sini. Ternyata Imam Malik itu survei, nanya ke RT-nya. Kamu kenal pemuda ini? Kenal. Bagaimana keseharian dia? Bagaimana sholat 5 waktunya? Ya, pendidikannya gimana? Hari Selasanya nanya ke RW-nya, hari Rabunya itu nanya ke masyarakat tempatnya, hari Ahadnya balik lagi, ternyata Imam Malik mengatakan saya terima kamu menikah dengan anak saya. Kaget laki-laki tersebut. Wahai Imam Malik, bagaimana bisa engkau memutuskan perkara seperti ini? Aku sudah mensurvei Anda 1 pekan yang lalu. Masya Allah. Ini pekerjaan yang luar biasa. Usaha yang serius dan saling mengenal. Bagaimana orang tuanya? Kalau orang tuanya minum sambil berdiri, maka anaknya minum sambil kecemplung.
Kalau orang tuanya sholatnya sendiri di rumah, maka anaknya sholatnya berantakan. Lihat agama orang tuanya, Masya Allah. Bagaimana ibunya, bagaimana keluarganya, bagaimana waktu sholat mereka, rumahnya dekat masjid apa tidak? Jangan-jangan rumahnya dekat tempat orang ngadu burung dara. Jangan-jangan rumahnya tepat dengan masjid tapi nggak pernah mengenal masjid. Maka diturunkanlah syarat-syarat kita untuk memilih seorang orang dodo. Tadi Ustaz Danang sudah mengutarakan tungkahul mar'ah di arba'in. Menikahi wanita itu karena empat hal. Yang pertama jamalun. Kalau ganteng itu bahasa Arabnya adalah jamilun. Kalau cantik bahasa Arabnya jamilah. Tetapi jamal ini kecantikan yang bukan dari segi fisik. Jamal, kecantikan bukan dari segi fisik. Makanya belajar bahasa Arab, ta'allamul arabiyyah. Kita belajar bahasa Arab itu beda dengan bahasa Al-Qur'anul Karim. Anda memanggil ustadzun dengan zal, ustadzun artinya guru. Pada saat kita nggak belajar bahasa Arab, kita manggil ustadzun pakai dal. Ustadzun artinya bejat. Oh, bahasa Arab. Jamalun, kecantikan bukan fisik. Ya. Jamal artinya unta. Hammamun, kamar mandi. Hamam artinya burung merpati. Tuh. La in syakartum, pakai shin al-munaqqathah, artinya kalau Anda semuanya bersyukur kepada Allah, pakai shin munaqqathah. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, hancur bahasa Arab kita. Bicara la in syakartum pakai sin biasa, itu artinya kalau Anda mabok-mabokan. Oh, kan itu bahasa Arab ya. Saya lanjutkan lagi. Jamalun di sini artinya kecantikan bukan fisik, karena di mana-mana cantik dan ganteng itu relatif, tapi kalau jelek dan hancur adalah mutlak. Ya, mutlak. Khadijah radhiyallahu anha, Rasul menikahi Khadijah, ikut itu bukan hanya mencari seorang istri, tapi juga mencari seorang pendamping. Seorang Rasul itu ketika masih mudanya orang paling kaya, 25 usianya bisa menikahi Khadijah radhiyallahu anha dengan mas kawinnya 25 ekor unta merah. Dalam kitab Nurul Yakin diceritakan 1 ekor unta merah itu harga sekarang satunya 1,25 M. Berarti kalau 1,25 M harga unta merah, 25 ekor berapa M? Ember. Rasul itu kaya, pemuda yang kaya. Tapi ketika dia menjadi seorang yang kaya, bagaimana kekayaan itu bisa menghantarkan kita untuk menuju mardatillah. Nah, Khadijah radhiyallahu anha, kalau Rasul kepengen mencari seorang ABG, tahu ABG? Anak bagong. Rasul bisa. Beliau bukan hanya seorang pemimpin satu khalifah, tapi juga memimpin satu dunia. Tapi Rasul bukan hanya mencari seorang istri, tapi Rasul mencari seorang pendamping. Di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis keempat, saat yang tadi ceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertahannuts di Gua Hiro. Jadi dalam bahasa Arab itu ada gua yang kecil yang muatnya cuma 1-2 orang, namanya gharun, gua. Tapi kalau gua itu muat sampai beberapa orang, sampai 5, sampai 6, sampai 7, namanya adalah kahfun. Makanya al-kahfi itu bukan sembarang gua, tapi gua yang memuat beberapa orang. Maka Rasulullah SAW ketika bertahanus di Gua Hiro, di siang harinya Rasulullah SAW itu mungkin jenuh atau apa, turun dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, sampai tangga terakhir. Beliau mendengar suara yang memanggil nama-nama beliau. Muhammad. Nengok kanan tidak ada siapa-siapa, nengok kiri tidak ada siapa-siapa, nengok atas, Masya Allah, sosok berjubah putih, gondrong rambutnya, kemudian duduk di antara langit dan bumi. Ternyata itu adalah malaikat Jibril yang berwujud asli. Nah, teman-teman ketahui biasanya malaikat Jibril itu, ya, biasanya malaikat Jibril itu kalau ingin menemui Rasulullah SAW selalu minjam wajahnya. Kalau minjam wajah seorang sahabat namanya Umair. Umar itu seorang pemuda ganteng, pemuda tampan.
belum sempat dia menikah, Masya Allah, dia sudah meninggal dunia. Bagaimana Umair itu ketika dia memegang bendera panji-panji tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tulisannya bukan tahu bulat ya, tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung ditebas tangan kanannya, jatuh itu liwat bendera, diambil lagi dengan tangan kirinya, jatuh juga bendera, dihantam dengan tangan kiri kanannya, ditebas juga. Ternyata tetap dipegang panji-panji dakwah, panji-panji kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai meninggal. Dan saat itu Rasulullah SAW mengatakan, ambil surban yang terbaikku. Buat siapa? Buat Umair. Masya Allah, itu seorang Umair. Khadijah adalah seorang istri yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Rasulullah SAW. Kalau seorang wanita biasanya cemburu, biasanya beliau para wanita itu berdalih, wong Aisyah saja cemburu, kenapa saya nggak boleh cemburu? Padahal hadis-hadis yang menjelaskan tentang kecemburuan Aisyah anha itu hadisnya merupakan penentuan daripada hukumnya. Jadi dalam ilmu mustalahul hadis, ketika ada satu kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang jadi hukum itu bukan historinya, yang jadi hukum itu bukan sejarahnya, tapi yang jadi hukum adalah endingnya, finalnya, bagaimana Rasulullah SAW itu menjustis, menghukumi satu perkara tersebut. 4 hadis tentang cemburunya Aisyah radhiyallahu anha itu langsung Rasulullah menegur Aisyah. Aisyah merasa bersalah, tidak bisa dijadikan rujukan untuk kita bisa cemburu. 1 hadis Rasulullah tidak menegur Aisyah, tetapi Aisyah dengan sendirinya sadar bahwasannya cemburunya adalah salah. Yang pertama, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah. Ya, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah. Kapan ceritanya? Kisahkan dalam sebuah Sahih Muslim, bahwasannya Rasulullah itu suatu hari sedang duduk santai bersama Aisyah radhiyallahu anha di ruang tamunya. Ngobrol. Ternyata Rasulullah tersentak kaget dengan tamu yang mengucapkan assalamualaikum, yang persis suaranya seperti Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum, masya Allah. Rasul kaget, langsung taruh Aisyah. Aisyah, sebentar, ini ada tamu sepertinya. Masya Allah. Ketika dibuka adalah 2 orang tamunya. Yang pertama adiknya Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah sahabatnya Khadijah, close friendnya Khadijah. Pada saat Rasulullah membangun rumah tangga di Mekah, sahabat Khadijah ini sering mengunjungi beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha. Rasul langsung bilang, wahai Aisyah, sampaikan kepada istri-istriku, sampaikan kepada adik-adikmu, kakak-kakakmu untuk menyediakan minuman dan makanan. Syarat utamanya harus ada tempe kemul. Ya, menyediakan. Lah Aisyah sambil menyediakan, dia berpikir ini siapa tamunya? Sampai-sampai Muhammad SAW menyediakan minuman dan makanan spesial sekali. Aisyah nanya-nanya sambil baper, bawa perasaan, cemburu. Setelah pulang tamunya, Aisyah nanya, "Bang, itu siapa, Bang?" Oh, yang satu yang mengucapkan salam adalah adiknya Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dia selalu mengunjungi kami pada saat kami berumah tangga di Mekah. Aisyah langsung dia ngomong, "Ya Rasulullah, ternyata Anda masih mengenang seorang wanita Quraisy yang sudah tua, yang sudah keriput, yang ada nikahi jauh lebih tua daripada Anda. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan posisi Khadijah yang sudah meninggal dengan aku, wanita yang cantik?" Ini fitrahnya manusia, fitrahnya wanita. Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, sampaikan kepada istri-istriku yang saat ini masih ada, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu anha sampai kapanpun." Kenapa ya Rasulullah SAW? Yang pertama, Khadijah adalah seorang wanita yang pertama kali beriman kepada risalahku sebelum wanita-wanita yang beriman kepadaku. Yang kedua, Aisyah dengan hartanya tidak ragu-ragu untuk memberikan kepada dakwah, untuk keperluan dakwah. Dan yang ketiga adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain. Apa? Allah telah memberikan dalam rahimnya Khadijah anak-anakku. Maka tidak ada. Aisyah sadar dia salah, cemburunya salah.
Hanya kalau orang, mohon maaf lahir batin, Bu, Mbak semuanya, kalau seorang wanita menikah dengan seorang duda, itu nggak bisa menghapus memori duda tersebut. Duda meninggal misalkan. Dek, tahu nggak Dek? Istri saya yang pertama itu, kalau masak tempe kemul, garingnya sampai besok pagi garing Dek. Itu nggak boleh kita cemburu karena masalah dunia. Nggak boleh kita, ya sudah bang, gali kuburannya tuh bang, suruh bikin tempe kemul di sini sekarang. Nggak bisa. Sama seperti saya, misalkan saya bilang ke istri saya, Bun, Umi itu kalau masak rendang, Masya Allah, walaupun bukan orang Padang, beliau orang Sunda, masak rendang itu sampai empuk. Istri saya nggak boleh, sudah lebih ke Jakarta, Damri dekat ini, nggak bisa. Tapi apa, bagaimana kita membuat satu rendang, kita membuat satu sayur asam yang lebih indah, lebih nikmat daripada orang yang disebutkan. Memori itu nggak pernah dihilangkan. Ya, jadi nggak boleh cemburu itu dengan cemburu dunia. Cemburu dunia itu namanya hasud. Tapi kalau cemburu berpahala itu namanya ghibthah. Bapak yang itu ghibthah masdarnya. Ya. Nah, yang kedua, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofiyah binti Uwai. Sofiyah binti Uwai itu seorang istri Rasulullah SAW yang ting-ting juga. Umurnya selisih 1 tahun dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah 17 tahun, Sofiyah binti Uwai 16 tahun. Dia keturunan Yahudi. Nah, biasanya kalau Rasulullah SAW sepulang dari Sofiyah binti Uwai, itu Rasulullah telat ke rumahnya Aisyah. Betul, suatu hari Rasulullah itu jadwalnya di Aisyah karena lama di Sofiyah binti Uwai. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, kenapa engkau lama sekali dari seorang wanita Yahudi yang pendek, bogel, kurus? Itu Aisyah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau kalimat-kalimat kamu itu diceburkan di lautan dunia ini, maka pasti lautan itu akan keruh, artinya berdosa, nggak boleh. Yang ketiga, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha di malam nisfi Sa'ban. Pada malam itu Rasulullah mendapatkan jadwalnya untuk di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Selepas Isya, Rasulullah tidur, sepertiga malam Aisyah kaget dari bangunnya. Dia lihat Rasulullah sudah tidak ada lagi di belakangnya. Maka Aisyah pakai cadarnya, pakai purdanya, pakai gamisnya, langsung mengetuk-ngetuk istri-istri Rasulullah SAW berdempetan rumahnya. Yang paling jauh itu adalah Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita Mesir blasteran Itali. Tuh bisa bayangkan, wanita Mesir blasteran Itali. Ada nggak wanita Mesir blasteran Wonosobo? Nggak ada. Ya. Nah, dicari-cari, Rasul ada nggak? Lo nggak ada, Aisyah. Kan malam ini Rasulullah SAW itu giliran di rumah kamu. 1, 2, 3 nggak ada. Aisyah terakhir menemui Rasulullah di masjid. Ternyata Rasulullah sedang sholat malam di sana. Qiyamul lail, tertolak. Yang dijadikan hukum itu teguran Rasulullah, bukan cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, cemburunya Aisyah kepada Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita Mesir blasteran Roma, Itali. Dia itu mendapatkan warisan banyak perkebunan dari bapaknya. Makanya wajar setiap Rasulullah SAW itu datang ke rumahnya Maria Al-Qibtiyah, selalu disuguhi makanan kesukaan Rasulullah yang namanya asal, namanya madu. Nah, kalau habis ke rumah siapa? Ke rumah Maria Al-Qibtiyah, pasti Rasulullah makan madu. Dan biasanya Rasulullah ketika satu istri sudah keluar, Rasulullah keluar dari rumah satu istri, Rasulullah selalu bersiwak. Aisyah itu bikin satu konspirasi, bikin satu persekongkolan dengan istri-istri yang lain, karena Aisyah nggak punya madu, dan yang ada madu cuma di rumah Maria Al-Qibtiyah. Aisyah bilang, wahai istri-istri Rasulullah, kita ini sudah tahu Rasul itu kalau sudah pulang dari rumah Maria Al-Qibtiyah pasti dia makan madu. Kita nggak punya madu. Gimana caranya, wahai Aisyah? Kalau Rasulullah ke rumah-rumah kita masing-masing, bilang mulut Rasulullah itu bau. Ke rumah Aisyah, Rasul baru ngomong, dikatakan, ya Rasul, kok mulut kamu bau sih? Loh, aku kan cuma makan makan madu. Aku nggak makan pete, nggak makan jengkol. Aku cuma makan madu. Terus aku bersiwak. Enggak, pokoknya bau ya Rasul. Rasul bilang, ini nggak ada yang nggak beres ini. Langsung Rasulullah ke rumah Sofiyah. Sofiyah bilang seperti itu juga, mulutnya bau. Rasul nggak ke rumah istri yang lain, pasti sudah bersekongkol. Rasul langsung keluar menyendiri uzlah di pinggir jalan. Rasul langsung termenung, kenapa ini? Ada apa? Apa permasalahannya?
Langsung datang Umar bin Khattab. Ya Rasul, kenapa anda kok bingung seperti ini? Wahai Umar, sampaikan kepada sahabat-sahabatku, mulai malam ini aku haramkan madu untuk diriku dan untuk umatku semua di akhir zaman. Akhirnya Allah menegur Rasulullah SAW di surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma'ahallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan madu yang jelas-jelas Allah halalkan hanya untuk mencari kesenangan istri-istri Anda? Mendengar ayat ini turun, Aisyah dan yang lainnya pun minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, terakhir ini sejarah cemburunya Aisyah dengan Ummu Salamah. Istri-istri Rasulullah itu jumlahnya 11. Ingat, yang paling tua cuma 1. Siapa? Ummu Salamah. Jadi kalau ada seorang istri bilang ke suaminya, "Pak, silahkan Bapak nikah, tapi ikut Rasulullah." Rasulullah itu menikahi janda yang sudah tua berumur semuanya. Salah, tertolak hadis ini. Rasulullah itu istrinya yang tua umur 70-an tahun itu cuman Ummu Salamah. Yang lainnya memang janda, cuman umurnya 30 tahun ke bawah. Ummu Salamah yang paling tua. Biasanya kalau istri sudah tua itu, dia itu bijak, dewasa, nggak ada cemburu-cemburuan. Nah, suatu hari Aisyah mendapat jadwal didatangi oleh Rasulullah SAW. Ummu Salamah kepengen berkhidmat, kepengen mengikramkan diri, memuliakan mereka berdua ini. Dia bilang kepada rewangnya, "Mbok, malam ini adalah malam di mana Rasulullah SAW mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Aku sudah azam, aku sudah niat, aku sudah membelikan senampan kurma ini. Tolong kau antarkan ke rumah beliau agar Aisyah dengan Rasulullah saling suap-suapan. Aku nggak ada maksud lain." Rewangnya datang, Aisyah sudah cemberut. Mau WhatsApp Ummu Salamah, nggak ada paketan. Ya. Akhirnya apa? Datang rewangnya sudah sampai ke Aisyah, ditepak nampannya oleh Aisyah radhiyallahu anha, berantakan kurmanya. Rasul enggak menegur Aisyah, Rasul bilang, "Bo, pungutin kurma-kurmanya, ibumu sedang cemburu." Masya Allah. Dan ini adalah kecemburuan Aisyah yang ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang Allah Subhanahu Wa Taala, waktu saya bicara sudah habis. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.